Mimpi kami adalah kami mampu bermanfaat untuk masyarakat, manusia, hewan, tumbuhan, dan semesta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Langgoso Aswin Putra. Saya adalah pemilik dari Mahaswin Farm yang beralamatkan di Dusun Gebang, Desa Wedomartani, Sleman, Yogyakarta. Jadi di 2012 kami merantau ke Yogyakarta dari Bali. Kami belum mengenal ayam hias. Jadi saat itu konsep ayam hias belum ada dan bisnis ayam hias juga belum populer. Saat itu kami menjadi tukang ojek, asisten tukang bakso, dan banyak pekerjaan-pekerjaan yang kami lakukan di Jogja untuk menyambung hidup. Sampai satu ketika tetangga kami, ada nenek, saya biasa menyebutnya Mbah Putri. Kebetulan ayam pelungnya dia meninggal atau mati ya, digigit anjing. Kemudian disuruh untuk mencarikan penggantinya. Nah, ketika saya mencari pengganti ayam pelung yang mati ini tadi, singkat cerita saya ketemu dengan salah satu peternak ayam hias yang namanya Mas Nur, atau nama farmnya itu Nur Chicken Farm. Nah, dari situ saya melihat ada ayam yang unik, namanya ayam Polandia, baru menetas. Kebetulan Mas Nur ini hanya punya 1 ekor dan dia juga bukan pedagang besar, jadi dia juga cuma belanja, dan belanjanya kemampuannya cuma 1 ekor. Nah, 1 ekor ini saya coba tanya harganya, Mas Nur jual 25.000 dan saya tertarik, tapi nyuwun sewu kemampuan uang saya tidak cukup untuk bisa membeli ayam Polandia tersebut. Tapi berhari-hari ayam ini membuat saya mengganggu pikiran saya, selalu hadir dalam mimpi, kepikiran dan sebagainya. Akhirnya saya memberanikan diri untuk mencoba menawar ayam Polandia tersebut. Akhirnya saya tawar dengan harga 15.000, terus dinaikkan lagi, dan akhirnya deal di angka sekitar 25.000 harganya. Baru menetas, baru 1 minggu menetas ayam Polandia. Nah, tanpa disangka sebenarnya ayam inilah yang menjadikan Mahaswin Farm sampai saat ini, karena dari ayam Polandia ini tersebut saya besarkan, kemudian ada yang berminat membeli. Nah, di situ saya melihat ada peluang bisnis di sini. Jadi padahal ini ayam hanya 25.000, tapi kok banyak sekali yang bertanya dan ingin membeli dengan harga yang cukup fantastis menurut kami saat itu ya, karena banyak yang menawar, ada yang 500.000, ada yang sampai 1 juta. Tapi karena nyuwun sewu, karena modal kami tidak cukup besar, kami hanya mencoba untuk menyambung hidup di Yogyakarta, sehingga kami dalam tanda kutip hanya menjadi makelar atau apa ya, jual foto seperti itu. Singkat cerita, kami menjual foto-foto teman-teman peternak. Akhirnya ada pembeli, kami untung 10.000, 5.000, 15.000 kami kumpulkan, sehingga kami bisa memelihara ayam Polandia sendiri untuk ditangkarkan. Sehingga saya memiliki ide, mungkin suatu saat, itu tahun 2014, mungkin suatu saat pemilik wisata hewan itu bukan hanya taman safari, bukan hanya kebun binatang, mungkin semua orang akan memiliki momen yang sama atau kesempatan yang sama untuk memiliki mini zoo atau mungkin hobi yang berkaitan dengan hewan-hewan dengan jumlah besar. Di situ saya akhirnya mencoba untuk jadi makelar yang lebih besar. Jadi saya foto meraknya teman, foto kura-kuranya teman. Saya hanya modal foto, saya share ke semuanya bahwa bisa lo beli hewan seperti ini, dan saya bisa memberikan pelayanan atau jasa untuk menyediakan hewan-hewan tersebut. Jadi dari situ akhirnya saya dipercaya untuk mengisi mini zoo atau mungkin kebun binatang seluruh Indonesia. Penghobi juga akhirnya antusias untuk memiliki hobi-hobi baru mereka di dunia hewan, dan disitulah Mahaswin Farm benar-benar menjadi terus berkembang dan hingga sampai saat ini. Hari ini 2024 Mahaswin Farm menjadi salah satu penangkaran hewan eksklusif atau eksotis terbesar di Indonesia.
menjadi penangkaran burung unta satu-satunya yang berhasil di Indonesia dan salah satu penangkaran merak terbesar di Indonesia, dan itu semua diawali dari ayam Polandia. Nah, hari ini Mahaswin Farm itu hampir memiliki semua hewan-hewan pet ya, atau hewan-hewan penangkaran. Itu ada burung unta, ada kura-kura sulcata, ada domba alpaka, ada merak, berbagai macam varian, ada pigeon, ada iguana, burung-burungan, dan hampir semua ayam hias. Jadi hari ini Mahaswin Farm cukup banyak sekali memiliki koleksi-koleksi yang ditangkarkan di penangkarannya. Kadang-kadang kita tidak bisa menduga takdir Tuhan itu kemana. Hari ini Mahaswin Farm menjadi satu-satunya penangkaran burung unta berhasil di Indonesia. Juga secara nalar juga dari mana belajarnya kita juga nggak tahu, karena literasi sangat minim sekali, terus pengalaman orang Indonesia juga hampir tidak ada untuk menangkarkan burung unta. Jadi kita sulit mendapatkan itu semua, kita semua otodidak. Tapi yang harus digarisbawahi adalah ini semua hasil dari perjalanan panjang. Burung unta kami mulai menangkarkan itu di tahun 2017, mulai memiliki burung unta anakan untuk dibesarkan dan mulai berhasil di tahun 2019. Artinya ada jangka waktu dari 2012 pertama kali Mahaswin Farm berdiri hingga 2019. Nah, dalam jangka waktu yang panjang itu kita melewati jam demi jam, hari demi hari itu dengan belajar. Kita menangani ayam Polandia yang sakit bagaimana, menangani ayam Polandia yang sulit bertelur bagaimana. Ternyata pengalaman-pengalaman ini tadi berguna ketika kita sudah menangkarkan burung unta yang notabene sangat sulit untuk dikembangbiakkan di Indonesia. Tapi ternyata ada beberapa metode yang bisa kita pakai dari cara merawat ayam-ayam hias ini tadi. Jadi ternyata itulah cikal bakal kami mampu memelihara burung unta hingga berhasil, karena sebenarnya metodenya hampir sama, cuman aplikasi di lapangannya yang berbeda karena perbedaan karakter ayam hias dengan burung unta, perbedaan ukuran, hanya itu saja yang kita olah. Tapi konsepnya, caranya semua hampir sama. Jadi semua kita lakukan dengan otodidak, dengan menggunakan pengalaman-pengalaman yang ada selama proses selama hampir 10 tahun lebih. Burung unta memiliki daya tarik yang sangat luar biasa ya. Kenapa Mahaswin Farm memilih burung unta untuk menjadikan tantangan berikutnya? Karena pertama ketika Mahaswin Farm, jadi saya sedikit cerita, dalam sebuah bisnis kita tidak mungkin berjalan di tempat. Mahaswin Farm sudah menjadi yang terbaik di Indonesia dan Mahaswin Farm mencari tantangan baru. Nah, tantangan baru ini kami mencoba untuk mencari apa ya, hewan atau mungkin usaha baru yang bisa membuat Mahaswin Farm itu terus eksis di dunia penangkaran hewan-hewan eksotik. Pilihan itu jatuh ke burung unta. Kenapa burung unta? Karena burung unta tahun 90-an Indonesia pernah menjadi raja penangkaran burung unta se-Asia Tenggara, bahkan suplai dagingnya ke seluruh dunia. Sejak tahun 98 penangkaran ini bangkrut dan sampai hari ini tidak ada. Itu yang menjadikan salah satu alasan Mahaswin Farm itu penasaran, kenapa kok tidak ada? Kenapa ada kekosongan yang sangat panjang penangkaran burung unta yang tidak ada lagi? Padahal kita bisa melihat keuntungan melihara burung unta itu sangat besar sekali, tapi kok nggak ada ini? Itu yang membuat pertama rasa penasaran tumbuh. Yang kedua, sudah menjadi yang terbaik dan butuh kerajaan baru. Karena dalam sebuah bisnis ketika kita sudah menjadi raja dalam satu tempat, kita hanya menunggu dikudeta. Karena akan banyak petarung-petarung muda yang dengan modal yang lebih besar, dengan skill yang lebih baik, yang akan menggeser kita. Sehingga Mahaswin Farm memilih untuk membuat kerajaan baru. Akhirnya pilihan itu jatuh kepada burung unta. Nah, salah satu yang membuat terpukau juga Mahaswin Farm adalah burung unta ini adalah hewan purba yang masih hidup sampai hari ini. Jadi kita bisa melihat dari jarinya masih ada dua, cuman aja dua. Terus kemudian dia tidak bisa terbang, ukurannya yang terbesar di dunia, dia unggas atau burung terbesar di dunia. Terus kemudian dari nilai ekonomi, dari dagingnya dia daging premium, dari kulitnya juga kulit berkualitas tinggi, bulunya juga bisa dimanfaatkan, anakannya, cangkang telurnya dan lain sebagainya. Saya melihat peluang yang sangat luar biasa besar di penangkaran burung unta ini tadi.
burung unta ini kalau ditanya kesulitan dan tantangannya banyak sekali ya. Jadi satu, itu tidak perlu dipertanyakan. Itu sudah terjawab tahun 1998 hingga 2020 itu kekosongan, tidak ada penangkaran sama sekali. Itu sudah bisa menjawab kenapa burung unta begitu sulit ditangkarkan. Nah, pertama, biaya pakan yang luar biasa tinggi. Terus kemudian literasi yang rendah atau tidak ada literasi yang bisa kita pelajari untuk menangkarkan burung unta yang baik seperti apa. Terus kemudian iklim, cuaca Indonesia dan Afrika jauh sekali berbeda. Dari suhunya, dari kelembapannya sangat berbeda sekali. Terus kemudian makanan kebutuhannya juga begitu, sama. Kebutuhan mereka di Indonesia kurang mendapatkan asupan terbaik sebeda seperti yang ada di Afrika. Artinya tantangannya sangat kompleks sekali. Kami memetakan satu persatu dan menyelesaikan satu persatu. Dan yang sampai sekarang belum selesai adalah bagaimana caranya burung unta ini bisa ditangkarkan oleh seluruh masyarakat orang Indonesia, sehingga burung unta ini bisa dibudidayakan dan menjadi sumber bisnis baru, sumber alternatif daging baru, dan juga menjadikan burung unta ini tidak dalam daftar rawan punah, karena sangat disayangkan burung unta ini adalah hewan purba yang mereka hidup di zaman dinosaurus, dan ketika penangkarannya sangat minim, jual beli dan pemburu sangat tinggi, kan bisa beresiko mengalami kepunahan. Dan saya berharap masyarakat atau teman-teman penghobi itu semua bisa berhasil seperti di Masuin Farm, sehingga kami menciptakan satu mesin penetas burung unta yang memang itu adalah solusi untuk semua peternak-peternak burung unta untuk bisa menangkarkan burung unta dengan lebih baik lagi. Dari sisi perawatan, burung unta itu dia tetap burung ya, dia tetap masuk dalam kategori keluarga burung atau Aves, dan penyakitnya sama, tidak ada perbedaan. Ketambahan burung unta ini karena dia mungkin hewan purba, jadi dia masih mungkin belum bisa benar-benar sempurna, atau mungkin memang belum sempurna menjadi seekor unggas pada umumnya. Jadi dia masih bisa terkena penyakit antrak. Jadi satu-satunya unggas yang bisa terkena penyakit antrak adalah burung unta. Dan perawatannya sama persis seperti unggas pada umumnya. Tapi dengan catatan burung unta ini karena memiliki bobot hampir 200 kilo, tinggi 3 meter, kecepatan dan kekuatan yang sangat luar biasa, sehingga ada perbedaan. Cara merawatnya sama, teknisnya sama, tapi ekstranya yang berbeda. Jadi seperti kita memandikan, harus membuat dia tetap menjadi burung yang galak ya, atau burung yang liar, karena ketika burung unta ini jinak itu berbahaya sekali sebenarnya, karena dia bisa jadi tidak produktif. Makanya di Masuin Farm sering kita ajak main, kita kejar, mereka berkelahi dengan kiper, mereka menjaga teritorial dan lain sebagainya. Itu tidak lebih dari menjaga psikologis mereka sebagai hewan yang memang dia kolonial. Jadi mereka berkoloni, mereka memiliki alfa, dan jangan sampai alfa ini tidak memiliki kepercayaan diri yang mungkin menganggap mereka sudah tidak punya kekuatan dan mereka takut dengan manusia dan lain sebagainya. Masuin Farm tidak mencoba untuk menutup para pesaing, tapi Masuin Farm menciptakan persaingan-persaingan baru, sengaja mendidik banyak peternak-peternak baru di Indonesia, seluruh Indonesia, dari Jawa Timur, Jawa Barat, bahkan Sumatera, Kalimantan. Masuin Farm mendidik, menciptakan pesaingnya, karena bagi kami persaingan itu sehat. Kenapa? Karena dengan adanya pesaing-pesaing baru ini, Masuin Farm akhirnya terpancing untuk jadi. Nah, berjalannya waktu ternyata semua ada plus minusnya, sehingga ketika peternak-peternak baru ini sudah muncul, menjamur di mana-mana, ternyata ada satu jembatan yang terputus. Mereka terinspirasi dari Masuin Farm, mereka terinspirasi, termotivasi, tapi mereka tidak tahu cara menjualnya, sehingga terjadilah perang harga, terjadilah penghancuran harga karena mereka tidak mampu menjual dengan populasi yang terus bertambah, sehingga mereka mengobral. Nah, ini menjadi PR tersendiri juga dengan Masuin Farm, yang dulu Masuin Farm itu menjual merak, menjual ayam hias
dengan sangat mudah hari ini sedikit tersendat. Masinfam tidak terfokus dengan permasalahan harganya, tapi Masinfam mencoba untuk apa yang bisa dilakukan Masinfam tanpa harus berbentrokan dengan mayoritas komunitas atau teman-teman yang diciptakan oleh Masinfam itu sendiri. Jadi Masinfam akhirnya lebih terfokus untuk meningkatkan kualitasnya, meningkatkan servisnya, meningkatkan edukasinya, meningkatkan segala hal yang orang itu akhirnya menjadi wajar ketika Masinfam harganya paling mahal di Indonesia. Jadi sama seperti nyun sewu HP, ya kan, ada HP yang dengan harga yang fantastis tapi tetap ada pelanggannya, tetap ada peminatnya. Kenapa? Karena menjadi pantas harga segitu dengan kualitasnya, dengan apa yang kita dapatkan, dengan prestisnya, dengan kebanggaan memiliki produk itu tadi. Nah, jadi hari ini semua orang bangga, sangat bangga sekali ketika hewan yang mereka dapatkan itu dari Masinfam. Karena Masinfam menjadi salah satu percontohan nasional, menjadi yang terbaik di Indonesia, sehingga wajar ketika Masinfam itu harganya sangat mahal dan dibandingkan dengan hewan-hewan atau penangkaran-penangkaran yang lain. Karena ya tadi itu dari mereknya Masinfam sendiri sudah cukup terkenal seluruh dunia, kualitasnya sangat terjaga, dan kemudian yang paling penting adalah servisnya. Karena pembeli-pembeli hewan ini tadi mayoritas mereka itu orang awam yang tidak tahu cara merawat burung unta, cara merawat kura-kura, cara merawat merak dan lain sebagainya. Mereka bisa menginvestasi dengan harga besar tapi mereka tidak bisa cara merawat. Nah, di situ Masinfam untuk mencoba untuk masuk di sana. Masinfam mendidik kiper-kiper mereka, atau Masinfam mengirim kiper Masinfam ke tempat mereka, sehingga ini menjadi salah satu solusi di mana orang berani membeli mahal di Masinfam karena mendapatkan servis yang sangat luar biasa. Karena banyak orang beli tidak bisa rawat, mati, itu kan disayangkan. Nah, sedangkan dengan Masinfam ada servis sampai kita harus memberikan kiper kita ke sana untuk mentraining, bahkan kiper kita bisa dipekerjakan di sana. Sehingga Masinfam berharap adanya Masinfam ini tadi bisa menggerakkan ekonomi masyarakat, bisa mensejahterakan masyarakat, bisa membuat hewan-hewan ini tidak lagi dalam status kepunahan dan lain sebagainya. Jadi mimpi kami adalah kami mampu bermanfaat untuk masyarakat, manusia, hewan, tumbuhan, dan semesta. Buat teman-teman yang tertarik dengan penangkaran hewan-hewan eksotis, bisa langsung menghubungi Masinfam di nomor WA 0878 24 24 24 58. Nah, di sini kita bisa membeli hewan-hewan eksotis, bisa juga hanya belajar di sini, bisa juga pendidikan di sini. Jadi kita terbuka, sangat terbuka dengan siapapun, dengan niat apapun datang ke Masinfam. Jadi ditunggu kedatangannya, bisa langsung menghubungi kontak person dan bisa juga ke IG-nya Masinfam_official. Oke, jangan lupa like, subscribe channel 1000 Mimpi.